Akibat paling fatal ke depannya kalau gangguan-gangguan ini tidak ditangani dengan baik sejak dini itu seperti apa? Mungkin nanti ada masalah ketika dia beraktivitas, kesulitan beraktivitas. Misalnya kalau untuk gangguan keseimbangan, dia jadi tidak bisa naik sepeda seperti itu. Bahkan kadang jalan saja itu tidak betul, jalannya tidak benar gitu, seling sempoyongan karena sering kesandung mungkin ya. Iya bisa jadi Pak. Mungkin kalau jalan, misalnya kalau gangguan keseimbangan bisa, kalau naik mobil pun mabuk itu juga bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Alfridaus Edu Talk, podcastnya Alfridaus. Tentu masih membahas seputar perkembangan anak dan juga dunia pendidikan. Bersama saya Imam Subhan. Kali ini tamu saya sangat spesial, seorang terapi okupasi. Namanya adalah Harisa Hawairul, panggilannya adalah Mbak Risa. Apa kabar Mbak Risa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, sehat selalu ya. Iya, baik. Kayaknya semeringah banget nih hari ini ya. Oke, pasti kaliannya senang ya anak-anak kalau dengan Mbak Risa ya. Kayaknya. Ya semoga saja begitu ya Pak. Oke, karena seorang terapi kan harus dekat dengan anak ya. Iya, betul. Kuncinya begitu kan? Iya. Oke, yang kita bahas kali ini karena Mbak Harisa ini tadi adalah seorang terapi okupasi, adalah ini juga mungkin sangat bermanfaat buat para orang tua yang barangkali anaknya mungkin ada keterlambatan, ada hambatan atau gangguan dalam hal sensoris. Sensoris itu bicara tentang panca indera dan lain-lainnya, dan panca indera ya harus berfungsi dengan baik. Nah, biasanya ini harus dikenali lebih dini ketika anak-anak mungkin mengalami gangguan atau permasalahan di sensorisnya. Nah, temanya kali ini adalah bagaimana menciptakan permainan sensoris di rumah. Artinya kalau orang tua punya peran penting untuk menerapi anaknya sendiri di rumah, itu tentu saja akan jauh lebih baik karena memang orang tua yang lebih banyak waktunya bersama anak. Ya, meski harus dikonsultasikan ke ahlinya atau tenaga terapinya begitu. Apakah permainan ini memang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Begitu ya Harisa ya? Iya, betul Pak. Oke, mungkin sebelum ke arah permainannya seperti apa nih gitu ya. Apa sih yang disebut permainan sensoris itu? Nah, untuk sebelumnya saya jelasin dulu ya Pak. Untuk sensoris itu sendiri terdiri dari tujuh panca indera. 7 panca indera ya. Kalau dulu mengenalnya hanya 5 ya? Iya, hanya 5. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi, setelah saya pribadi belajar lagi, ternyata panca indera itu ada 7. Ada 7, apa saja boleh untuk disebutkan? Yang pertama itu untuk ada indera penglihatan. Indera penglihatan. Atau visual. Visual ya. Terus untuk pendengaran. Pendengaran. Terus penciuman. Penciuman. Kemudian perasa. Perasa ya. Lalu untuk peraba kulit itu. Peraba ya. Lalu yang untuk tambahan 2 lagi itu ada vestibular atau keseimbangan. Vestibular keseimbangan. Iya, betul. Lalu yang terakhir itu ada proprioseptif. Nah, untuk proprioseptif ini adalah perencanaan gerak. Bagaimana kita merencanakan gerak itu. Jadi gerak memang direncanakan ya? Iya, betul Pak. Jadi otot apa saja yang harus digunakan, seperti itu. Jadi semua aktivitas gerak itu memang ada yang apa namanya yang menggerakkan ya? Iya, betul Pak. Dan itu ada koordinasi antar saraf atau antar apa istilahnya? Antar ini. Kalau untuk koordinasinya biasanya memang antar ini ya, antar gerakan itu pasti ada hubungannya. Untuk mempersiapkan gerakannya seperti apa, harus seperti apa gitu. Oke, itu sensoris ya. Iya, artinya betul, keterkaitannya dengan panca indera. Iya. Dan mungkin sebelum ke permainan, adakah tanda gejala yang bisa diketahui oleh orang tua tentu saja yang selama ini dekat dengan anaknya ya, ketika anaknya mengalami hambatan sensoris? Untuk anak-anak yang sekiranya mungkin yang orang tua bisa lihat, jika anaknya ada hambatan sensoris, itu mudah saja Pak sebenarnya. Misalnya ada anaknya yang mungkin takut akan ketinggian, mungkin bisa saja dia ada
gejala kemungkinan di gangguan vestibular. Keseimbangan iya, tadi. Keseimbangan karena dia keseimbangannya kurang bagus. Lalu untuk anak yang takut pada kotor-kotoran, misalnya jijik gitu ya? jijik gitu pada benda kotor, padahal hanya kotor sedikit tapi dia responnya berlebihan jadi ya? Iya, itu bisa jadi itu dia apa itu? ada gangguan sensoris di taktil, di perabanya. Iya betul Pak. Mungkin terlalu sensitif gitu ya maksudnya? Iya bisa jadi terlalu sensitif. Gitu. Jadi memang gampang ya sebenarnya. Dan itu sejak usia dini sudah bisa terlihat ya? Iya bisa Pak. Jadi mungkin umur 1 tahun atau 2 tahun bisa dilihat. Tapi untuk umur segitu memang mulai bisa dibangun bagaimana mengajari anak harus. Untuk tekstur ini tuh tidak apa-apa dipegang, kotor tidak apa-apa, atau lembek ini tuh tidak apa-apa, seperti itu. Dilatih begitu ya? Iya, bisa mulai dikenalkan. Kalau yang ini ditangani oleh Mbak Risa, selama ini di gangguan dalam hal apa? Di 7 panca indera itu apa biasa? Yang sering ditangani dan itu memang kayaknya setiap anak selalu banyak yang mengalami tentang itu, sensoris itu. Biasanya di ini Pak, vestibular keseimbangan. Keseimbangan ya? Iya, atau juga di taktil, misalnya kotor gitu, dia tidak suka seperti itu. Mungkin kayak di tekstur-tekstur juga, ketika diminta buat berjalan di banyak kerikil atau di tempat yang berlumpur, dia tidak mau seperti itu Pak. Lebih banyak di situ ya? Iya, betul. Dan itu kalau kasus tentang yang keseimbangan, itu berarti memang ininya gimana? Cara terapinya, maksudnya cara penanganannya itu misalkan bisa dilakukan di tempat terapi, tapi juga bisa dilakukan di rumah. Itu seperti apa? Kalau untuk keseimbangan sendiri, kalau misalnya di tempat terapi kita ajakin buat melewati papan titian seperti itu. Gitu. Lalu untuk di rumah, kalau di tempat terapi makanya itu kalau di pendidikan PAUD itu kan memang selalu ada ada permainan papan titian ya. Itu memang fungsinya keseimbangan ya. Betul, saya kira itu kayak ya ini standarnya ada begitu gitu. Padahal itu ada fungsinya memang ya. Memang ada Pak fungsinya. Jadi kan kalau di TK itu kan ada ayunan, ada memanjat tali gitu kan. Ada titian mesti ada. Terus masuk lorong apa itu kadang bola-bola roda yang dipasang terus. Iya, itu untuk nah itu semua ada fungsinya ya. Iya, pasti ada fungsinya di sensoris. Karena kadang guru TK asal masang aja tapi nggak tahu fungsinya. Itu papan titian gitu titian, terus ayunan itu juga bisa untuk keseimbangan Pak. Bisa? Iya betul. Keseimbangan termasuk ketakutan atau trauma tentang ketinggian masuk nggak di situ? Iya bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya bisa jadi masuk ke. Misalkan manjat sesuatu yang agak tinggi itu juga langsung udah takut bukan main. Itu masuk di keseimbangan? Iya bisa. Mungkin memang ada masalah keseimbangan juga. Oke. Seperti itu. Nah itu gangguan sensoris ya, artinya betul, kita harus diketahui dari awal orang tua ini supaya nanti ketika ada gangguan nih bisa segera diterapi. Tapi akibat paling fatal ke depannya kalau gangguan-gangguan ini tidak ditangani dengan baik sejak dini itu seperti apa? Sampai dewasanya, sampai remajanya itu seperti apa? Kalau tadi ada keterlambatan dalam penanganan atau memang udah dibiarkan saja karena nanti lama-lama juga berani kok, nanti lama-lama juga seimbang kayak gitu, itu gimana? Ada yang mungkin a priori atau apatis ya udahlah biar berkembang apa adanya anak itu. Mungkin nanti ada masalah ketika dia beraktivitas, kesulitan beraktivitas. Misalnya kalau untuk gangguan keseimbangan dia jadi tidak bisa naik sepeda seperti itu. Bahkan kadang jalan saja itu tidak betul, jalannya tidak benar gitu, sering sempoyongan karena sering kesandung mungkin ya. Iya bisa jadi Pak. Mungkin kalau jalan misalnya kalau gangguan keseimbangan bisa kalau naik mobil pun mabuk itu juga bisa Pak. Mabuk itu juga bagian dari betul. itu ya. Iya, karena keseimbangannya kurang bagus. Terus kalau untuk jadi memang kebanyakannya paling fatalnya mungkin bakal mengganggu kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya bakal ada yang terganggu. Kalau untuk yang sensoris lagi misalnya dia memang nggak suka yang jijik kotor-kotor kayak gitu, dia akan cenderung ini bisa jadi dia lebih sensitif pada kebersihan itu juga bisa. Jadi kayak mungkin bisa cenderung menjadi OCD, tapi itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Observasi lagi ya. Betul. Terus kalau
atau jadi pemilih makanannya gitu juga bisa. Jadi ini anak ini tidak suka bubur gitu, atau tidak suka makanan yang ini, yang lembek seperti itu. Oke. Nah, itu kalau sensoris ada gangguan semacam itu memang langkah dari orang tua gitu ya. Itu kan tadi sudah diketahui ya. Iya, betul. Kok anakku begini. Nah, itu langkah yang tepat buat orang tua bagaimana? Apakah harus datang ke klinik tumbuh kembang kayak di Puspa, atau tanya kemana mungkin biar pemirsa tahu nih? Kalau untuk misalnya sudah mengenali gejala, mungkin ada anakku kok seperti ini ya, seperti itu ya, mungkin bisa dicoba konsultasi dulu sama dokter, itu dokter anak juga bisa. Atau nanti mungkin dirujuknya seperti apa juga bisa, atau mungkin bisa memulai ini ya, permainan sensoris itu sendiri di rumah, mungkin dicoba dikenalkan lebih lagi kepada anaknya. Nah sekarang kita langsung ke permainannya ya. Kalau tadi kita sudah membahas sensorisnya, tadi intinya sensoris tentang perkembangan panca indera. Artinya perkembangan panca indera anak itu harus optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya ya. Yang wajar, yang normal. Nah, nanti kalau ada gangguan-gangguan, ada kayaknya kelainan, nah itu memang harus segera diobservasi terus dan dikonsultasikan. Tadi kita bicara juga banyak tentang masalah keseimbangan keseimbangan, ketakutan dalam ketinggian dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke bagaimana kita membuat permainan sensoris di rumah, terus seperti apa, bagaimana alatnya apa, ya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Harisa. Seperti apa nih permainan sensoris untuk bisa dilakukan atau dipraktekkan di rumah? Nah, untuk di rumah sendiri kita bisa memanfaatkan ini ya Pak, barang-barang yang ada di rumah, benda-benda yang ada di rumah. Tidak harus beli kan? Iya, tidak harus beli. Yang ada di rumah ini bisa. Jadi, tapi kita memanfaatkan nih ya Pak, kita buat dulu, baru bisa dimainkan. Seperti untuk yang pertama saya ini ada contohnya beras. Beras? Iya, beras. Beras sendiri. Beras ini, biasa kan? Iya, beras biasa. Beras terus? Biasa saja. Itu bisa dikasih pewarna makanan. Jadi biar lebih seberapa banyak berasnya? Secukupnya saja Pak. Mungkin bisa tapi bukan kayak ini ya, buat masak gitu bukan ya? Hanya paling satu gelas, enggak sampai. Mungkin bisa ini Pak. Jadi disiapkan box sendiri kayak tempat makan. Box. Iya, box. Mungkin bisa sampai 2 atau 3 gelas. Jadi mungkin bisa sampai tangan anaknya itu bisa masuk di belasnya seperti itu. Jadi itu nanti buat merangsang sensorinya yang bagian taktil, jadi sentuhan. Jadi ini tekstur suruh beras. Permainan beras iya, gini. Betul. Itu kenapa dikasih warna tadi biar apa? Kalau dikasih untuk warna itu juga bisa untuk pengenalan warna juga Pak. Jadi ke visualnya. Jadi ada multifungsinya ya. Betul. Tidak hanya satu tujuan tadi. Iya, tidak satu sensori saja, panca indera aja, tapi bisa 2 atau 3 seperti itu. Belajar warna kan kognitif ya, betul, juga berkembang. Bisa kognitif. Jadi visualnya lebih terarah, terus memori juga. Jadi, ini yang bahkan warna merah. Bicara juga ya. Iya, ini betul, apa sebutkan warnanya? Iya, betul. Gitu ya. Beras. Jadi intinya hanya beras dikasih di tempat tertentu. Iya, tempat tertentu. Tangan anak ini bisa masuk ke dalam, terus digini-gini kan aja. Iya, bisa diremas-remas atau belajar memindahkan. Ayo coba dipindahkan berasnya. Tapi diremet digem gini atau ada satu-satu berasnya? Diremet aja, digenggam gitu. Terus ditaruh ke tempat lain. Yang lain itu juga bisa. Kirain ngambil satu butir, bukan? Nanti kelamaan Pak. Ya. Nah, itu sensoris apa itu kayak gitu? Kalau itu untuk taktil peraba. Peraba ya? Iya, peraba bisa. Ini teksturnya beras ini kasar karena banyak besar-besar gitu. Terus untuk ini juga visual matanya melihat ini beras, warnanya ini gitu. Seperti itu. Jadi tujuannya agar perabanya itu biar apa? Biar terangsang. Jadi tahu ini teksturnya seperti apa gitu, Pak. Gitu. Dan nanti dia artinya bisa membedakan mana beras, mana mungkin benda lain gitu ya? Iya, betul. Bisa untuk merangsang seperti itu. Intinya itu ya? Iya, betul. Jadi hanya diremas-remas saja begini? Iya, enggak apa-apa. Iya, diremas-remas saja itu sudah bisa merangsang. Jadi terkadang memang ada anak yang bahkan disentuh saja tuh hipersensitif, sangat sensitif gitu, Pak. Jadi itu bisa untuk merangsang. Terus seberapa sering, berapa kali sehari itu frekuensinya seperti apa? Mungkin bisa saat
anak ini di waktu bermain anak, misalnya ya mungkin bisa sehari sekali atau gitu. pokoknya secukupnya saja, sesuai kebutuhan pada saat sesi bermain anak saja. Oke. Itu yang pertama, Iya. permainan pakai beras Iya ya. betul Pak. Terus ada lagi? Terus yang kedua ini saya mempersiapkan itu bermain Play-Doh. Play-Doh. Iya betul. Oke, sepertinya kamu bawa Play-Dohnya Iya ya? betul Pak. Nah. Ini untuk Play-Dohnya seperti ini. Oke. Ini juga bisa dibuat sendiri Pak, tidak harus membeli. Bisa sendiri buatnya? Iya betul. Bahannya apa itu kalau buat? Bahannya kalau untuk Play-Doh ini bisa pakai tepung, terus dikasih minyak sedikit sama air. Minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Iya sedikit saja. Terus dikasih pewarna oke. itu juga bisa Pak. Ini kalau ini yang tidak ada pewarnanya. Kalau beli banyak kan ya? Iya kalau beli banyak, tapi kalau pengen benar-benar mungkin apa-apa yakin, dari sendiri ya? Iya aman gitu, Aman mungkin buat sendiri ya? buat sendiri. Oke. Terus mainannya seperti apa? Kalau untuk Play-Doh ini sendiri bisa dibentuk-bentuk Pak. Jadi mungkin dibikin sesuatu ya? Iya, dibikin sesuatu. Oke. Mungkin dibikin bulat-bulat atau dibikin memanjang seperti ular, itu juga bisa. Oke, tergantung imajinasi Iya, anak ya? tergantung imajinasi anak seperti apa. Dia pengennya apa? Oh, aku pengen bikin ular yang panjang. Oke, dibikin ular yang panjang seperti itu. Ini juga melatih apa nih? Kalau ini sama Pak, untuk melatih sensoris anak Sensoris yang peraba? taktil, ya peraba itu. Untuk ini mata juga bisa, karena dia melihat, oh ini warnanya putih, oh ini warnanya merah gitu jika diberi pewarna. Jadi kalau bisa Play-Doh-nya yang warna-warni Iya, ya, betul. jangan satu warna Iya, ya. karena itu nanti juga bisa melatih untuk kreasi anak. Jadi kan warnanya macam-macam. Oh, jadi dia mungkin bisa membuat makanan dari ini, bentuk makanan gitu. Kalau ini seberapa sering dilakukan? Sebenarnya kalau Sebaiknya. untuk permainan ini sama sih Pak, untuk dilakukannya di waktu luang anak aja, ketika Oke. mungkin waktu bermain anak dikenalkan sambil dikenalkan seperti itu. Memang ada. Tapi ini permainan yang menurut saya setiap anak kayaknya suka ya. Iya. Seperti anak saya kayaknya dari dulu sukanya ya seperti ini, Iya. main tepung-tepungan, beras juga suka iya. gitu. Itu apakah memang ya wajar ya? Anak Wajar. suka seperti ini. Tapi Iya, wajar. saya tanya, apakah ada anak yang tidak suka? Ada Pak. Itu termasuk gangguan Iya, sensoris? gangguan itu termasuk. Oh, ada ternyata Iya, ya. memang ada. Termasuk klien Mbak Iya, Arisa klien ya. saya ada. Jadi suruh main Play-Doh itu nggak mau? Iya, nggak mau. Takut atau gimana dia? Langsung lebih ke reaksinya seperti apa? mungkin reaksinya ada yang teriak-teriak gitu Pak. Oh, teriak-teriak. Jadi seperti itu. Pokoknya nggak mau megang iya, gitu nggak aja ya? mau gitu. Oke, terus gimana bisa dia dilatih akhirnya berani megang? Akhirnya berani megang karena dia di rumah juga sama mamahnya itu juga diberikan Play-Doh seperti Oh, itu. lama-lama kayak sudah familiar Iya, ya? sudah familiar. Oh, ini Udah tuh nggak terbiasa. apa-apa ya. Oh, gitu. Gitu Pak. Artinya kalau anak misalkan memegang sesuatu, Iya. dia kayak ketakutan, trauma, jijik, terus menolak terus, itu pasti mungkin ada Mungkin memang ada gangguan ya, Iya, betul. sensoris di Iya. situ ya. Oke, itu yang kedua ya, Ya, permainan yang kedua. Play-Doh. Iya, betul Pak. Oke, ada lagi? Ada satu lagi, untuk ini permainannya hanya membersihkan mainan. Membersihkan Iya, mainan. bahkan membersihkan mainan pun Maksudnya juga merapikan atau membersihkan memang? ya membersihkan. Jadi Ngelap-ngelap kita gitu? Jadi kita Atau buat gimana? mainannya kotor, lalu anaknya yang membersihkan. Jadi Oh, gitu. dicelupkan ke air gitu, Pak. Oh, permainannya kita buat kotor. Iya, mainannya kita buat kotor, lalu anak ini belajar kayak membersihkan mainannya gitu, Pak. Kotorannya apa? Bisa lumpur atau memang Oh, dicelupkan, tanah gitu ya? tanah, lumpur gitu. Celupkan air tadi. Iya, terus dicelupkan ke air atau memang udah dicelupkan ke sabun, air sabun gitu juga bisa. Terus anak disuruh membersihkan. Iya, betul. Membersihkannya pakai apa? Bisa dilapin pakai kain lap itu Atau juga tisu bisa? Iya, atau tisu mungkin, tapi lebih baiknya kain lap karena Kain lap ya? Iya, kain lap. Terus atau juga bisa langsung dilap pakai tangan. Jadi dia Oh, belajar gini ya? melihat bersihkan tangan. Oh, yang mana yang kotor dilap dulu gitu. Itu untuk melatih apa itu? Lebih sebenarnya kalau permainan yang saya berikan ini memang kebanyakan untuk melatih sensoris peraba ya, peraba Pak. semua Iya, ya, betul. kayak tadi ya. Oh, Iya, gitu. gitu. Jadi oke, tadi membersihkan ya. Iya. Artinya sebenarnya kalau membersihkan itu juga ini lebih ke pembiasaan karakter Iya, juga ya. juga bisa untuk Artinya, pembiasaan karakter. ayo setelah main kita bersihkan Iya, lagi dibereskan. supaya besok untuk main lagi, Iya, betul, Pak. dirapikan Iya. gitu ya. Iya. Nah, 3 permainan itu kan tadi hampir semuanya untuk sensoris peraba Iya, ya. Pak. Apa taktil namanya? Taktil. Taktil ya, iya, lebih betul. ke peraba. Iya. Nah,
tapi belum bisa ini ya. Ada permainan yang ke panca indera lain, sensoris lain, Kalau untuk yang mungkin sensoris lain, referensi dari Mbak Risa ada lagi nggak? kalau untuk sensoris lain mungkin bisa untuk indera perasa juga, mungkin saat makan itu bisa untuk taktil sama perasa juga, dibiasakan makan, mungkin makan buah atau makan sayur tapi pakainya tangan gitu juga bisa. Oh, jadi nggak pakai sendok, langsung Iya, ke langsung pakai tangan. makanannya. Iya, jadi anak-anak juga misalnya balita yang masih umur 1 tahun atau 2 tahun belajar makan sendiri seperti itu. Tapi sulit loh, apa yang kalau ada gangguan perasa, Iya. sementara yang bisa merasakan adalah anaknya sendiri. Iya. Terus kita tahu anak ini punya gangguan perasa, itu gimana cara mengetahuinya dari diri anak? Karena kalau peraba oke, bisa kan langsung secara kasat mata. Tapi kalau dia makan kan kita nggak tahu apakah dia bisa merasakan asin, merasakan pedas. Mungkin ini Pak, Gimana misalnya, cara respon tahu? yang diberikan anak biasanya. Respon. Iya, respon. Jadi mungkin Atau mungkin perlu dirangsang gini. Coba nak, ini makan kita kasih garam yang banyak, rasanya gimana nak? Itu wah, kalau bisa itu- begitu? Wah, kalau Enggak? begitu kurang jangan, Kurang lebih edukatif baiknya, ya? Iya, kurang edukatif. Kalau Seperti apa lebih untuk baiknya- mengetahui? Ya, lebih baiknya mungkin bisa dikasih makan buah. Misalnya kan buah jeruk pasti kan ada yang asam. Oh, langsung buah Iya, ya. atau lemon itu kan juga bisa. Kayak apa reaksinya Iya, ya? betul. Kalau reaksi keasaman kan juga bisa mungkin mengerutkan dahinya seperti itu, atau sama matanya memecah- merem iya, gitu iya, ya. seperti Aduh, itu. kecut banget gitu ya. Nah, itu kan berarti Itu kan normal. Iya, normal, ada responnya. Mungkin kalau yang ada yang bermasalah atau mungkin tidak bisa mengekspresikan gimana rasanya, itu bakal biasa saja gitu. Oke, termasuk yang manis-manis juga Iya, bisa ya. iya. Responnya kayak Iya, apa betul, ya? Pak. Itu perasa ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya semua bisa ya Iya, bisa. dirangsang dengan tadi mungkin makanan, mungkin benda-benda Iya. di sekitarnya Iya, gitu betul. ya. Nah, kalau itu kan sangat membantu ya, artinya meskipun tadi di tempat terapi juga dilakukan hal yang sama, permainan-permainan sensoris di rumah dilakukan, itu sangat membantu Iya, percepatan sangat ya. membantu. Ya, nah selama ini kalau ada yang memang anak terganggu sensorisnya, waktu istilahnya penyembuhannya atau waktu untuk memulihkannya atau akhirnya dia bisa kembali ke kembali bisa merasakan perabanya udah bagus, itu biasanya butuh waktu berapa? Kalau untuk waktunya itu tergantung konsistensi antara orang tua dan di sesi terapi ya Pak. Oh. Kalau misalnya di rumah pun juga nggak dibiasakan, itu juga bakal membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau mungkin kalau di kayak pasien saya tadi, itu di rumah kan juga dirangsang sama orang tuanya, di sini juga diberikan rangsangan lagi. Cepet ya? Iya, akan cepat beradaptasinya. Hitungan bulan, Mungkin tahun? bisa, hitungan bulan juga bisa. Tapi nggak secepat itu sih, sebenarnya tergantung pembiasaan. Kembali lagi tergantung pembiasaan. kalau masalah sensoris ini itu kategori ini nggak sih anak berkebutuhan khusus? Ataukah setiap anak dia ya anak biasa sebenarnya bukan berkebutuhan khusus tapi punya gangguan sensoris? Apakah anak-anak yang hanya ABK saja yang punya gangguan sensoris? Kalau untuk gangguan sensoris ini, bahkan anak yang biasa pun, yang normal, yang mungkin dianggap normal pun juga bisa memiliki bisa memiliki gangguan sensoris. Kalau anak berkebutuhan khusus ABK itu pasti ada yang sensorisnya terganggu. ada yang bermasalah iya, ya? pasti paling tidak salah satu atau salah dua, pasti ada gangguannya. Oke, kayak indera pendengaran, indera penglihatan Iya. tadi itu juga mungkin jadi salah satu Iya, faktor bisa. ya, apa namanya. Tapi kalau yang indera pendengaran penglihatan kan jelas ya. Iya. Artinya di situ mungkin perlu alat bantu ya. Iya. Kalau terapi sulit ya kalau sudah ada gangguan mata, gangguan penglihatan, pendengaran. Kalau untuk gangguan penglihatan bisa sih Pak. Paling untuk Terapisnya apa kalau biasanya untuk pengenalan ini sih, bisa tekstur atau bentuknya seperti apa. Jadi dia meraba bentuknya. Oh ini kasar, oh ini halus, oh ini bentuk, ini pulpen gitu, seperti itu. Dulu saya juga pernah pegang yang seperti itu. Seperti itu ya, Iya, penglihatan iya, ya. penglihatan. Low vision namanya ya atau apa biasanya? Kalau dia Nggak ini begitu memang, jelas iya. ini ya, membedakan apa barang apa gitu, benda apa gitu ya. Bukan tidak begitu jelas, tapi memang untuk mengenalkan dia benda itu seperti apa bentuknya, seperti itu. Kalau anak yang buta warna itu termasuk ini
Kalau gangguan sensoris nggak? iya, karena kan dia tidak bisa membedakan warnanya. Bahkan sampai visualnya. dewasa kadang iya, ada loh. sampai dewasa. Itu kan nanti Itu kenapa itu? kan kalau buta warna itu kan memang keturunan, Pak. Oh, keturunan? Iya, betul, keturunan. Faktor gen. Iya, faktor gen. Tapi nggak bisa disembuhkan itu? Bisanya memakai alat bantu kacamata, Pak, biasanya. Ada kacamata khususnya. Kalau Apa dia nggak tahu konsep? Ini konsep merah, biru, kuning. karena buta warna sendiri itu bisa dicek, ada pemeriksaannya tersendiri. Ada cek ya? Iya, betul. Oh, kirain sebenarnya dia bisa membedakan nih, cuma Iya. konsepnya dia kuning jadi biru gitu, bukan ya? Itu tergantung. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Bagaimana cara, apakah dia benar-benar buta warna atau dia yang belum mengenal warna secara paham seperti apa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Risa. Iya. Tak terasa hampir 20-30 menit ya kita Iya. ngobrol. Intinya tadi tentang permainan sensoris. Mungkin terakhir Mbak Risa pesan buat orang tua yang mungkin memiliki anak yang ada gangguan sensoris. Mungkin pesannya bagaimana di awal-awal seperti apa dan ya cara pencegahannya seperti apa. Mungkin Mbak Risa punya pesan atau saran buat orang tua di rumah. Mungkin buat orang tua bisa mulai, terutama untuk anak-anak yang masih balita atau umurnya 1 tahun atau 2 tahun, mungkin bisa mulai dikenalkan tentang tekstur atau dimulai dilatih seperti itu. Terus kalau misalnya memang sudah ada gangguan tapi umurnya udah agak mungkin sudah menginjak balita, umur 5 tahun atau 6 tahun, mungkin bisa mulai dilatih lebih lagi, lebih diberi rangsangan lagi, diberi pengertian bahwa itu tuh tidak apa-apa, kotor tidak apa-apa, jangan takut, seperti itu. Oke, siap-siap. Intinya pada orang tua yang sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya kepada anak, putra-putrinya tercinta, ya tadi yang penting cara mendampingi kita itu harus tepat dan terus belajar tentang ilmu-ilmu parenting ya, ilmu-ilmu perkembangan anak, dunia keterapian gitu. Kita tahu juga aspek dan tahapan perkembangan anak supaya tentu kalau ada permasalahan, ada gangguan pada diri anak, kita cepat-cepat bisa mencegahnya, bahkan bisa menanganinya, dan akhirnya anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara normal, secara sehat, dan tentu menjadi anak-anak yang pintar, kebanggaan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya di podcastnya Al-Firdaus. Dan tentu tayangan ini bisa disimak setiap Sabtu ya, setiap Sabtu jam 10 pagi hanya di channelnya Al-Firdaus World Class Islamic School di channel YouTube ya, atau di Instagram alfirdaus.school ya. Sekali lagi setiap Sabtu jam 10 pagi. Jangan lupa di follow, yang YouTube juga di subscribe, di share, di like, dan juga silakan komen ataupun usulan tema dari para penonton atau subscriber semuanya ya. Oke, terima kasih, dan akhirnya saya Imam pamit undur. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.